Ya, selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pemirsa, berikut kami hadirkan untuk Anda cuplikan berita utama. Peringati Hari Pahlawan 10 November, upacara tabur bunga dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka Kupang. Pemerintah Kota Kupang himbau warga waspadai bencana hidrometeorologi. Ya, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Ya, dan saya Vivi Haba. Berikut Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali informasi pertama, Saudara. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Naesoi, bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-77 pada tahun 2022 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-77 berlangsung pada Kamis 10 November 2022 di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 ini mengusung tema Pahlawanku Teladanku. Turut hadir Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomleni, PLT Sekda NTT Yohana Lisa Pali, pimpinan Forkopimda NTT, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi NTT dan puluhan anggota veteran. Hadir pula puluhan personil Polri dari Polda Nusa Tenggara Timur, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naesoi yang membacakan sambutan tertulis dari Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan di depan. Teladan dari para pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku. Dengan semangat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Salah satu veteran dari LVRI, Niko Dani, yang turut hadir dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ini, juga mengajak generasi penerus bangsa untuk terus merawat persatuan dan kesatuan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan Indonesia. Itulah yang kita pertahankan. Kalau sudah kabut, mari kita bangkit kembali untuk melihat itu, untuk mengisi pembangunan ini agar tidak tergoyah. Bagi generasi penerus, kamu akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Jaga dan hargai para pahlawan yang telah memberikan jasanya yang begitu besar untuk bangsa ini. Esther Siubelan Kristodapo, TVRI NTT. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Joni Asadoma, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka Kupang pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022. Upacara tabur bunga sebagai tanda penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka Kupang memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022 ini diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Joni Asadoma.
Prosesi upacara diakhiri dengan tabur bunga di atas makam para pahlawan oleh Inspektur Upacara, diikuti oleh perwakilan peserta upacara sebagai tanda penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Usai upacara tabur bunga, Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma mengatakan, sebagai generasi muda harus meneruskan cita-cita para pahlawan dengan cara bekerja keras dan pantang menyerah. Selain itu, generasi muda juga harus terus mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam mengisi pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita merayakan Hari Pahlawan, tentu kita semua wajib untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan. Maka kita sebagai generasi penerus wajib untuk meneruskan cita-cita dari para pahlawan, kerja keras untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, bangsa yang besar. Kapolda NTT mengajak masyarakat NTT untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan dengan meneruskan perjuangan para pahlawan untuk memberantas kemiskinan dan ketertinggalan. Tim Liputan TVRI NTT. Ya saudara, Pangkalan Utama Angkatan Laut 7 Kupang memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022 dengan upacara tabur bunga di Selat Semau di atas kapal Angkatan Laut Welling. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022, Pangkalan Utama Angkatan Laut 7 Kupang gelar upacara tabur bunga di atas kapal Angkatan Laut Welling yang berlokasi di Selat Semau. Acara yang dihadiri oleh komandan, jajaran pejabat, serta anggota dari ketiga matra TNI, baik laut, darat maupun udara, kepolisian, kejaksaan, KSOP, Basarnas dan Forkopimda NTT tersebut diawali dengan upacara pelepasan KAL Welling dari dermaga Mako Lantamal 7. Dikawal 2 buah kapal Sea Rider, kapal patroli cepat berjenis Viper milik Angkatan Laut tersebut bergerak menuju Selat Semau untuk selanjutnya dilaksanakan upacara tabur bunga di atas kapal tersebut. Dipimpin oleh Wakil Komandan Lantamal 7 Kolonel Marinir Kresno Pratowo, upacara berlangsung hikmat dan sakral. Puncak acara dari kegiatan tersebut adalah penaburan bunga di laut oleh Wakil Komandan Lantamal, diikuti seluruh peserta upacara yang hadir. Menurut Kolonel Marinir Kresno, kegiatan upacara tabur bunga itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Tujuannya adalah untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, terutama pertempuran di laut yang telah gigih berjuang, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya adalah pertempuran Arafuru. Ia berharap agar para generasi muda khususnya dapat mengingat jasa para pahlawan sehingga akan meningkatkan jiwa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia di tengah berbagai ancaman yang terus berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Bersama jajaran TNI Polri dan Forkopimda untuk melangsungkan kegiatan salah satu acara rangkaian dari upacara Hari Pahlawan. Kita harus selalu mengenang bagaimana jasa para pahlawan sehingga meningkatkan jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme dengan berbagai ancaman yang ada zaman sekarang ini, berbagai ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia atau ancaman dari luar. Agung Pras, Adi Matarato, TVRI NTT. Ya pemirsa, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, di mana seluruh rakyat Indonesia mengenang jasa-jasa para pahlawan. Berikut tanggapan terkait makna Hari Pahlawan di dalam kehidupan. Tugas kita adalah pertama, mari kita hargai, kita hormati pengorbanan para pahlawan dengan darah dan nyawa. Tugas kita mengisi pembangunan ini dengan semangat patriotik, semangat pantang menyerah, semangat berkorban yang hebat dan luar biasa dari para pahlawan untuk kita laksanakan kerja-kerja mempersiapkan pembangunan, melaksanakan
pembangunan dan juga mempersiapkan generasi-generasi berikut untuk mengisi pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang dengan lebih hebat. Maka Indonesia akan menjadi Indonesia hebat, Indonesia tangguh, dan Indonesia sejahtera. Menurut saya sebagai guru, pahlawan-pahlawan yang telah berjuang khususnya di bidang pendidikan, dan tepat hari ini tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan yang dimana kita juga mengajar anak-anak untuk merefleksi sejenak tentang pahlawan-pahlawan yang telah berjuang terkhusus untuk kemerdekaan dan lebih khususnya di bidang pendidikan. Dengan kegiatan hari ini City Tour ini kita singgah atau di tempat-tempat bersejarah terkhususnya di tempat-tempat pahlawan yang ada di Kota Kupang untuk kita belajar kembali tentang nilai-nilai perjuangan yang mereka lakukan selama ini, dengan harapan dari generasi-generasi muda yang terkhusus ada di SMP Kristen Citra Bangsa bisa melahirkan pahlawan-pahlawan masa kini. Terima kasih. Makna Hari Pahlawan bagi saya itu karena perjuangan para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan bangsa negara kita. Itu sama seperti Aleda juga dalam bidang pendidikan itu sangat bermakna bagi saya karena saya seorang pelajar di SMP Kristen Citra Bangsa. Itu mereka sangat bermakna bagi kami karena telah memperjuangkan dalam bidang pendidikan. Itu saja. Makasih. Makna Hari Pahlawan untuk Aleda sendiri? Menurut saya Hari Pahlawan itu bukan cuma untuk memperingati, makna pentingnya untuk memperingati pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara kita, terkhususnya untuk saya yang pelajar yang paling berarti itu adalah pahlawan di bidang pendidikan. Ya saudara, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Raja Amarasi ke-19, Hendrik Arnold Koro memiliki peran penting dalam mengambil sikap politik untuk menggabungkan semua raja-raja di daerah Pulau Timur bagian barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah makam Hendrik Arnold Koro atau dikenal juga H.A. Koro di pemakaman keluarga Kerajaan Amarasi sebelum jasadnya dipindahkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1964 ke Taman Makam Pahlawan Dharmaloka. Robert Mauritis, Koro pewaris Kerajaan Amarasi, saat ditemui mengisahkan, H.A. Koro dikenal sebagai salah satu Raja Amarasi yang memimpin dari tahun 1929 sampai ia wafat pada tahun 1951. Selama memerintah sebagai Raja, H.A. Koro memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah menjadi Ketua Dewan Raja-Raja Timur yang menggerakkan semua raja-raja di wilayah daratan timur bagian barat. Sebagai Ketua Dewan Raja-Raja Timur, H.A. Koro memiliki peran penting menggerakkan raja-raja di Timur Barat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Tentunya hal itu dipicu oleh adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian pada saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945, ia menentukan peta politik, sikap dan arah dukungan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pasca kemerdekaan Indonesia, H.A. Koro juga memiliki peran penting dalam bagaimana upaya mensejahterakan rakyat Amarasi yang dipimpinnya. Saat itu, H.A. Koro berusaha melakukan pemisahan antara wilayah peternakan, perkebunan, dan pertanian. Khusus peternakan, ia mewajibkan rakyat untuk menanam lamtoro untuk melakukan paronisasi. Ia memulai kebijakan ini dengan dimulai dari dirinya bersama keluarga kerajaan. Pada masanya juga, H.A. Koro melakukan upaya relokasi rakyat dengan menempatkan rakyat di jalan yang dibukanya menuju Kota Kupang dan di wilayah Amarasi. Awal pertama sebelum H.A. Koro menjadi raja, kakaknya Alexander Koro menjadi raja. Lalu H.A. Koro itu dia menjadi raja dari tahun sekitar tahun 29 sampai dia wafat tahun 1951. Peranan penting yang dia kerjakan waktu itu untuk tata ruang,
tata ruang, artinya maksudnya desa konsentrasi, lalu pemisahan daerah pertanian dengan peternakan. Maksudnya pemisahan itu supaya kalau bisa masyarakat Amarasi itu tidak capek-capek apabila membuat kebun yang besar harus pagar keliling. Nah, dengan adanya pemisahan berarti hewannya harus di kandang, lalu masyarakat itu bebas untuk menanam sehingga pertanian itu bisa berhasil dengan baik. Robert menambahkan kendati banyak jasa yang telah dilakukan kakeknya dalam perjuangan kemerdekaan dan upaya mensejahterakan masyarakat, tetapi hingga saat ini pemerintah Indonesia belum menetapkan Haakoro sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia. Bahkan nama Haakoro pada batu nisan di pemakaman Dharmaloka berbeda dengan nama Haakoro yang sebenarnya. Juga nama jalan dari Kota Kupang ke Amarasi Timur harusnya Haakoro, tetapi hingga saat ini nama jalan tersebut adalah HR Koro. Tentunya hal-hal tersebut menyalahi syarat usulan status pahlawan bagi Haakoro. Untuk itu, ia meminta pemerintah provinsi segera merubah semua hal yang berkaitan dengan Haakoro yang saat ini tidak sesuai. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, jumlah angka stunting di Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan. Pemerintah menghimbau orang tua dan juga masyarakat untuk turut mengatasi ancaman stunting di tengah masyarakat. Kerjasama semua pihak dalam menekan angka stunting di Kabupaten Nagekeo membuahkan hasil memuaskan. Dinas Kesehatan mencatat angka stunting di Kabupaten Nagekeo saat ini berada pada angka 8,42% dari sebelumnya berada pada 10,37%. Atau sebanyak 942 anak bayi balita masih mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Emerentiana Wahyuningsi mengatakan, keberhasilan menurunkan angka stunting dicapai atas kerjasama semua pihak, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, dan juga kerjasama lintas sektor yang melibatkan pihak swasta. Nagekeo adalah kabupaten yang menempati urutan pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil menurunkan angka stunting. Persentasenya 8,42%, jumlah absolutnya sejumlah 946 bayi balita penurunannya. Dan ini adalah hasil kerja kolaboratif seluruh stakeholder dari tingkat paling atas, kabupaten, kecamatan, desa, dan multi pihak, multi OPD. Target secara nasional memang 14% ya di 2024. Kita berusaha terus menurunkan, walaupun secara nasional kita sudah jauh dari 14 kan, sekarang 8,4. Harapan kemarin, hasil Monef kemarin kita menyepakati supaya turun menjadi 6%. Tahun 2024, Kabupaten Nagekeo menargetkan angka stunting turun hingga 6%. Mencapai angka tersebut diharapkan kerjasama dan peran semua stakeholder dalam mengatasi angka stunting di Kabupaten Nagekeo. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, sementara itu Desa Waikoka Kecamatan Aisesa Nagekeo mendeklarasikan desa sebagai salah satu desa stop buang air besar sembarangan atau SBS. Program ini untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat dan salah satu strategi menekan angka stunting. Bertempat di kantor desa Waikoka, Kecamatan Aisesa Nagekeo, deklarasi stop buang air besar sembarangan atau SBS dideklarasikan oleh para tokoh masyarakat setempat. Kegiatan deklarasi SBS ini dihadiri oleh Bupati Nagekeo, Johannes Don Boscodo, dan pimpinan OPD Lingkup Pemda Nagekeo. Kepala Desa Waikoka, Yohanes Samparaja Tonga, usai kegiatan deklarasi SBS mengatakan, deklarasi SBS tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat hidup sehat, yakni dengan tidak membuang air besar sembarangan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan untuk sadar akan pentingnya pola hidup bersih yang tentunya dimulai dari lingkungan keluarga.
Pemerintah desa tentu akan terus mendukung dengan berbagai program yang berdampak positif terhadap masyarakat. Dikatakannya saat ini setiap rumah warga telah memiliki jamban. Kami masyarakat di sini merasa berterima kasih dengan kegiatan ini SBS, sehingga masyarakat di sini pola pikir untuk PNI dirubah dengan tidak membuang air besar sembarang PNI. Sehingga harapan kami ya paling kurang pendampingan itu pasti tetap akan dilakukan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah AMPL, UPTD, Puskesmas Kecamatan, dan kami di desa juga. Saat ini yang menjadi kendala utama dalam mendukung program stop buang air besar sembarangan, yakni ketersediaan air bagi warga setempat. Pasalnya saat ini kebutuhan air bagi warga masih sangat kurang. Hal ini tentu akan berdampak pada pola hidup masyarakat dalam mewujudkan SBS tersebut. Meskipun adanya keterbatasan, pihaknya berkomitmen untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Saudara, sebanyak 123 desa di Kabupaten Malaka akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Tahapan demi tahapan terus berjalan dan hingga saat ini sudah memasuki verifikasi berkas calon kepala desa. Beberapa tahapan pilkades serentak telah dilaksanakan termasuk tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa dari 123 desa di Kabupaten Malaka. Pendaftaran calon kepala desa dilaksanakan secara gratis atau tanpa ada pungutan biaya pendaftaran. Sesuai dengan surat edaran peraturan Bupati Malaka, setiap desa dapat mendaftar sebagai calon kepala desa sebanyak 5 orang. Setiap calon akan diseleksi administrasinya dan beberapa kriteria lainnya oleh panitia seleksi di tingkat kabupaten. Hingga saat ini Dinas PMD Kabupaten dan panitia seleksi melakukan verifikasi administrasi dan kriteria lainnya dari calon kepala desa hingga tanggal 27 November mendatang. Tahapan verifikasi administrasi dan beberapa kriteria lainnya tetap dilaksanakan karena terdapat desa yang mendaftar lebih dari 5 orang calon. Tahapan pendaftaran yang telah dilaksanakan dan telah ditutup berjalan dengan aman. Ini untuk sementara hari ini sebagai penyumbang sayur-sayuran dan hasil bumi yang luar biasa. Hanya banyak orang belum begitu melirik, mutahin. Tetapi dengan hadirnya kita, saya pastikan bahwa untuk infrastruktur jalan kecamatan, saya akan genjot untuk membangun komunikasi dan lobby-lobby kita. Nah, terkait dengan jalan tani, ya itu pasti saya akan memanfaatkan dana desa. Apabila tidak cukup, saya akan melakukan pendekatan komunikasi-komunikasi ke pemerintah, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Siap. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak, mengatakan terkait anggaran penyelenggaraan Pilkades senilai 4 miliar lebih. Dari 127 desa di Kabupaten Malaka, sebanyak 123 desa siap menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak dalam tahun 2022 ini. Sedangkan 4 desa lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. Alasannya belum dilaksanakan pemilihan karena terhitung masa jabatannya berakhir pada bulan September tahun 2023. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, Saudara, Bawaslu Kabupaten Ngada melakukan MOU dan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama lembaga tinggi pendidikan yang ada di Kabupaten Ngada. Bawaslu Ngada menggandeng Universitas Citra Bakti dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kabupaten Ngada untuk turut terlibat aktif dalam menyukseskan pemilu dengan melakukan pengawasan partisipatif sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Pemilu. Dengan penandatanganan kerjasama antara lembaga Bawaslu dan pihak universitas ini, diharapkan agar mahasiswa dapat mengawal dan juga melakukan pengawasan serta mampu bekerja sama dengan Bawaslu dan Panwaslu tingkat kecamatan serta desa untuk meminimalisir pelanggaran hukum serta pencerahan terhadap pemilu yang seharusnya berjalan aman, nyaman, serta mengedepankan hak asasi manusia untuk memutuskan yang terbaik bagi dirinya secara politik.
Selain penandatanganan MOU, mahasiswa dari kedua universitas ini selama 2 hari dibekali dengan materi terkait bentuk pengawasan partisipatif yang harus dilakukan ketika berada di lapangan bersama masyarakat dan anggota Panwaslu untuk menyukseskan pemilu di tahun 2024 nanti. Koordif Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Ngada, Nungki Sebo menjelaskan, sebagai kaum cendekiawan sudah seharusnya melibatkan mahasiswa dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemilu, agar masyarakat lebih diberikan pendidikan politik yang baik dan benar, serta tidak gampang terjebak dalam gaya politik yang hanya memecah belah bangsa dan negara. Pemilu partisipatif itu kita akan melibatkan masyarakat, baik secara umum terkait dengan konsep-konsep pengawasannya. Kampus yang kita melihat sebagai entitas akademisi itu memiliki peran yang sangat strategis dalam menggugah sivitas akademikanya untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Karena pengawasan partisipatif ini diperuntukkan dari Bawaslu agar masyarakat bisa berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Mereka dianggap sebagai opinion leader yang nantinya menjadi perpanjangan tangan dari Bawaslu dalam rangka untuk menyampaikan terkait sosialisasi undang-undang maupun peraturan tentang larangan dan menggugah masyarakat untuk ikut dalam pemilu seperti itu. Bawaslu Ngada juga akan menggandeng pers yang ada di Kabupaten Ngada guna bekerja sama dalam pelaksanaan pengawasan pemilu 2024 nanti. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau warga setempat untuk siaga dalam menghadapi bencana hidrometeorologis pada musim hujan yang mulai terjadi. Sesuai dengan informasi BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, masa peralihan musim dari kemarau ke hujan yang disebabkan terdapatnya belokan angin dan konvergensi di wilayah NTT serta didukung dengan suhu permukaan air laut yang hangat menyebabkan Kota Kupang berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Dalam menghadapi cuaca buruk yang melanda Kota Kupang, penjabat Wali Kota Kupang, George Hajo, menghimbau warga untuk selalu waspada dengan tidak keluar rumah saat terjadi hujan atau angin kencang, serta tidak membuka pintu atau jendela saat terjadi angin kencang. Selain itu, sesegera mungkin untuk melakukan evakuasi secara mandiri ke tempat yang aman jika terjadi hujan berintensitas tinggi dengan durasi lebih dari 1 jam guna mengantisipasi kemungkinan terburuk. Warga Kota Kupang juga diharapkan menangani sampah yang terdapat dalam drainase agar tidak terjadi genangan air saat hujan. Dalam 2 hari terakhir, Kota Kupang mulai diguyur hujan lebat dan angin kencang yang disertai dengan petir, sehingga terjadi genangan di sejumlah ruas jalan. Warga yang bermukim di kawasan rawan bencana seperti di bantaran kali, untuk mengetahui titik dan fungsi rambu evakuasi apabila terjadi bencana, guna mengantisipasi adanya korban bencana. Debbie Suek, TVRI NTT. Ya, Saudara, pemerintah Kota Kupang mengaku semua persoalan terkait tambahan penghasilan pegawai yang diributkan oleh para tenaga kesehatan selama ini merupakan kesalahan mereka. Kekeliruan ini akan diperbaiki pada tahun anggaran 2023 mendatang. Pemerintah Kota Kupang meminta maaf secara resmi kepada para tenaga kesehatan terkait polemik tambahan penghasilan pegawai yang selama ini diributkan. Ternyata usulan kenaikan TPP melalui Perwali nomor 22 tahun 2022 tidak diajukan Pemkot kepada DPRD saat pembahasan APBD perubahan pada September 2022 lalu. Sebelum terbit Perwali 22, para tenaga kesehatan dari 11 puskesmas di Kota Kupang melakukan aksi protes pada Maret 2022 karena merasa terjadi diskriminasi dalam penentuan besaran TPP. Pasalnya nakes dengan beban kerja yang tinggi hanya dihargai dengan Rp600.000 per bulan, sementara pegawai lainnya mendapat tunjangan yang jauh lebih besar. Melalui berbagai pertimbangan dan koordinasi dengan kementerian, pemerintah Kota Kupang di bawah kendali Jeffrey Riwukore menerbitkan Perwali nomor 22. Namun mirisnya, ketika Wali Kota Jeffrey Riwukore mengakhiri masa tugasnya, pemerintah Kota Kupang tidak mengajukan Perwali tersebut kepada lembaga DPRD Kota Kupang untuk dibahas dalam pembahasan APBD perubahan.
Dengan demikian besaran tunjangan untuk para nakes tetap pada angka Rp600.000. Inilah kelemahan kami, perwali yang kami terbitkan oleh tim pelaksana PPP ini tidak sampai diinformasikan secara resmi kepada teman-teman DPR. Jadi posisi saat ini kami mengatakan bahwa sebenarnya teman-teman DPR itu tidak salah. Kami pemerintah setelah menyusun perwali ini, informasi dari tim pelaksana PPP ini tidak diteruskan ke DPRD terkait perwali ini. Sehingga waktu itu pengaruh komunikasi yang baik, saya yakin teman-teman DPR juga pasti mendapatkan. Jadi kekurangan dalam hal pertama itu pasti terjadi. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada para nakes. Sehubungan dengan kekeliruan seperti itu, kami sudah bertekad dengan arahan Bapak Penjabat Wali Kota bahwa ini akan kami perbaiki di 2023. Kami akan berkoordinasi segera dengan pihak bapak-bapak, ibu-ibu di DPRD dalam anggaran sidang anggaran murni 2023 yang sebentar lagi. Karena itu kami akan maksimalkan koordinasi ini untuk kita memperbaiki. Pemerintah Kota Kupang meminta para nakes untuk tahun ini ikhlas menerima TPP sebesar Rp600.000 dan akan diperbaiki pada tahun 2023 mendatang. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Sementara itu, 7 paket proyek jalan dari dana alokasi khusus tahun 2022 di Kabupaten Manggarai Timur sementara dikerjakan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2022 mengerjakan 7 paket proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK. Salah satu peningkatan Jalan Kembur, Watungiung, dan Metuk. Proyek dikerjakan oleh PT Kencana Sakti Nusantara itu menelan anggaran 7.904 juta dengan volume 3.150 km dan jangka waktu pengerjaan dari tanggal 19 Mei sampai 14 November. Untuk diketahui, Jalan Kembur, Watungiung, Metuk sebelumnya telah dikerjakan pada tahun 2019 dan ada beberapa titik di ruas jalan tersebut yang rusak berat. Hal tersebut yang membuat akses warga menuju Kota Borong terhambat. Ibrahim Mubarat Mapawa, PPK Bidang Bina Marga, kepada TVRI menjelaskan proyek tersebut saat ini telah mencapai 90% dan diperkirakan awal Desember jalan tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga setempat. Tak hanya itu, kepada kontraktor pelaksana dirinya berharap 6 paket proyek yang bersumber dari dana DAK itu agar mengerjakan sesuai tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan progres pengerjaan aspal ini sejauh ini sudah berapa persen, Kang? Untuk peningkatan jalan Kembur Metuk ini sudah mencapai porsi progres 90% per tanggal 7 November. Oke. Kira-kira ini anggaran dari mana, Kang? Ini anggaran dari Kementerian PU, DAK Kementerian PU. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paul Tengko, TVRI NTT. Ya saudara, progres peningkatan spam jaringan perpipaan IKK Borong ditargetkan selesai akhir November mendatang. Hal tersebut disampaikan PPK Citra Karya Anton Dapoto. Proyek yang menelan anggaran 4,7 miliar tersebut diambil dari dana DAK tahun anggaran 2022. Dikatakan saat ini pengerjaan yang dikerjakan oleh CV Odilia tersebut telah mencapai 90% dan diperkirakan pada akhir November 2022. Proyek air minum bersih tersebut bisa dimanfaatkan seutuhnya. Sementara itu pelaksana lapangan CV Odilia Ignatius Icok, pembangunan tersebut bermaksud untuk melayani akses air minum di wilayah utara dengan area pelayanan meliputi Kampung Lidi, Kampung Pesek, dan Kampung Warat. Untuk diketahui, sebelumnya di beberapa kampung tersebut kebutuhan air bersih memang kurang, sehingga pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas PUPR membangun proyek tersebut. Harapan supaya selama ini masyarakat kesulitan air mulai dari
Pesek, Lidi, sampai di barat itu memang kesulitan air. Harapan kami supaya dengan proyek IKK Borong ini ada hingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di 3 kampung itu. Dirinya berharap dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat di beberapa kampung ini tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya saudara, Kota Kupang harus menjadi kota terbersih dan tidak boleh lagi disebut sebagai kota terkotor kelima di Indonesia. Hal ini disampaikan penjabat Wali Kota Kupang George Hajo kepada seluruh siswa-siswi SMP Kristen Citra Bangsa yang berkunjung ke kantor Wali Kota Kupang. Anak-anak yang akan meneruskan harapan bangsa harus bisa diberikan pemahaman bagaimana menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri. Tidak hanya diajarkan tentang kebersihan, mereka juga dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang birokrasi, bagaimana cara kerja di tata pemerintahan, terutama Kota Kupang. Ya, saya pikir harapannya anak-anak dengan mereka datang di sini, mereka tahu bagaimana tugas dan fungsi utama pemerintah. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka juga memiliki pemahaman dan pengertian tentang pemerintahan. Dan juga kami berharap untuk motivasi-motivasi yang kami sampaikan, mereka bisa menjadi pemimpin di masa akan datang dengan lebih hebat, lebih baik dari yang ada saat ini. Ya. Hal penting yang didapatkan adalah yang pertama, pejabat wali kota menyampaikan program dari kota ini sehingga anak-anak juga bisa langsung menyatu dan kolaborasi dengan program yang ada di kota ini, khususnya kebersihan. Diharapkan Kota Kupang, kota yang indah ini betul-betul menjadi kota yang terbersih. Dan yang kedua, anak-anak diberikan motivasi bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan atau tanpa pengorbanan. Anak-anak harus berkorban, seperti itu. Diharapkan dengan adanya pertemuan dengan penjabat Wali Kota Kupang, anak-anak yang adalah generasi penerus bangsa bisa mendapatkan berbagai pengetahuan, terutama sesuai dengan mata pelajaran mereka, yakni PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Venido, Jordan Pelo, TVRI NTT. Ya, Saudara, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur siap menjamin keamanan bagi delegasi G20 yang akan berkunjung ke Labuan untuk menikmati keindahan baik wisata alam maupun budaya. Polda NTT juga sudah menempatkan pasukan baik untuk pengawalan, pengamanan delegasi G20 dan pemandu hingga pasukan penanggulangan huru-hara. Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 yang dipusatkan di Bali. Menurut rencana, akan dihadiri ribuan delegasi yang berasal dari 20 negara karena setiap kepala negara akan membawa rombongan dalam jumlah yang besar. Sebagai provinsi tetangga dan juga sebagai salah satu destinasi wisata prioritas, Nusa Tenggara Timur juga menyiapkan diri untuk mengamankan para peserta G20 apabila ada yang berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas untuk menikmati keindahan Labuan Bajo. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Joni Asadoma memastikan siap memberikan rasa aman kepada delegasi G20 yang akan menikmati keindahan Labuan Bajo nanti. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur juga sudah menyiapkan pasukan yang akan melakukan pengamanan sejak tamu menginjakan kaki di Labuan Bajo, Manggarai Barat hingga mereka pulang ke negara asal masing-masing. Kami sudah menyiapkan pasukan untuk pengamanan, termasuk di Polda sendiri kami juga menyiapkan pasukan pengamanan. Ya, hari ini saya akan mengambil apel untuk penyiapan sehingga kita harapkan kita betul-betul siap. Jadi secara nasional Polri bekerja sama dengan TNI itu siap mengamankan KTT G20 di Bali, dan kami sebagai daerah penyangga ini juga menyiapkan ya personil perlengkapan untuk menghadapi segala kemungkinan.
Pengamanan yang dilakukan untuk memberi rasa aman bagi delegasi G20 yang akan mengunjungi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium. Menurut perkiraan intelijen, situasi Labuan Bajo hingga saat ini masih kondusif. Tim Liputan TVRI NTT. Saudara, pemerintah pusat telah menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Feri Waijarang kepada pemerintah Kabupaten Lembata. Di balik penyerahan ini, pihak ASDP juga diminta untuk menambah rute pelayaran Kupang ke Lembata. Pengelolaan Pelabuhan Feri Waijarang telah diserahkan pemerintah pusat kepada Pemda Lembata pada Senin 22 Agustus lalu. Meski demikian, di balik penyerahan ini sebelumnya, pihak angkutan sungai, danau, dan perairan ASDP Kupang telah mengurangi jadwal rute pelayaran Kupang-Lembata dari 2 kali dalam seminggu menjadi 1 kali dalam seminggu. Jadwal pelayaran 1 kali dalam seminggu ini menurut anggota DPRD Kabupaten Lembata, Hasan Baha, tidak seimbang dengan arus mobilisasi orang dan barang dari Lembata menuju Kupang atau sebaliknya. Oleh karena itu, Hasan meminta pihak ASDP Kupang untuk menambah jadwal rute pelayaran Kupang-Lembata menjadi 4 kali dalam seminggu. Bertambahnya jadwal pelayaran ini menurut Hasan dengan sendirinya akan meningkatkan perputaran ekonomi dan arus keluar masuk barang ke Lembata. Dia mencontohkan, saat ini banyak pengusaha ikan dari Lembata kewalahan karena harus mengirim ikan ke Kupang melalui Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kalau semakin banyak pelabuhan ini dikunjungi, maka dia akan ada multiplier efek buat wilayah sekitarnya, minimal Waijarang. Nah, karena akan ada efek ekonominya di situ. Terus kemudian efek lainnya juga adalah bisa mendongkrak PAD Kabupaten Lembata dari karcis keluar masuk itu. Selain itu, Hasan juga meminta agar jadwal penyeberangan feri antar pulau Alor, Lembata, Adonara, dan Larantuka juga ditingkatkan menjadi 2 kali dalam seminggu. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebagai upaya pelestarian bahasa daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan penelitian bahasa Bao di Pulau Dao, Kabupaten Rotendao. Bahasa Dao akan diangkat sebagai bahan pengayaan muatan lokal di sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Berangkat dari keprihatinan akan punahnya sejumlah bahasa daerah akibat berkurangnya penutur asli, para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional membuat terobosan dengan melakukan riset kebahasaan, khususnya bahasa daerah. Riset yang dilakukan selama 14 hari itu bertujuan untuk mengumpulkan materi terkait bahasa Dao. Bahasa Dao merupakan bahasa daerah satu kelompok masyarakat yang menghuni sebuah pulau kecil di ujung barat Pulau Rote, yakni Pulau Dao. Penutur asli bahasa Dao pun mulai berkurang karena sebagian besar generasi muda tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Oleh karena itu, hasil riset berupa para peneliti ini akan dijadikan bahan pengayaan muatan lokal seperti tata bahasa pedagogik, kamus pelajar, dan ortografi. Melestarikan bahasa daerah yang dimana penggunaan bahasa Dao ini sekarang berkompetisi dengan bahasa Indonesia, yaitu anak-anak sekarang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Dao. Jadi jika lama-kelamaan mungkin bahasa Dao ini akan kalah penggunaannya dengan bahasa Indonesia. Jika kita membuat materi muatan lokal dan diajarkan di sekolah, mungkin anak-anak akan lebih mengerti dan memahami bahasa Dao itu. 3 target utama kami adalah menghasilkan tata bahasa pedagogik, kemudian kamus pelajar, dan ortografi. Jadi 3 produk ini sasarannya adalah untuk tujuan pendidikan. Jadi
perencanaan ini sampai tahun 2024, tapi setiap tahun akan dikompetisi di BRIN. Sangat banyak Pak hasil penelitian kebahasaan Indonesia itu yang dilakukan oleh para peneliti, baik dia skripsi, tesis, disertasi, tapi hanya sampai untuk kepentingan si peneliti sendiri, jadi belum sampai ke masyarakat. Akhirnya perlu penelitian pengembangan, artinya data yang hasil-hasil kajian yang sudah ada perlu dikembangkan sehingga bisa dijadikan sebagai materi ajar dan bisa menjadi bahan untuk para generasi yang muda. Untuk diketahui, bahasa Daop dipilih sebagai objek penelitian karena pertimbangan lokasi tutur bahasa hanya ada di satu tempat, sebab di Pulau Dao, bahasa yang digunakan hanya satu bahasa, yakni bahasa Daop. Selain itu, sudah ada dukungan dari hasil penelitian Jeremy Baluk, alumnus Universitas Leiden, Belanda. Dengan demikian, para peneliti BRIN hanya melanjutkan hasil penelitian tersebut dan dikembangkan untuk kebutuhan masyarakat. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Vivi Haba. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.